Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Bila Sakira, kelas 11 IPS 2, ingin menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. A. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik dan ekonomi. Secara umum, imperialisme adalah usaha untuk menguasai daerah lain atau perluasan daerah kekuasaan yang bertujuan untuk memperoleh kekayaan, kemewahan dunia, dan kebendaan dengan segala macam cara. Adapun kolonialisme dapat diartikan sebagai penguasaan suatu wilayah dan rakyatnya oleh negara lain untuk tujuan-tujuan yang bersifat militer atau ekonomi. A. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik. Salah satu dampak imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat dalam bidang politik adalah runtuhnya kekuasaan politik. B. Respon masyarakat terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik. Responnya adalah banyaknya bermunculan organisasi pergerakan nasional yang berusaha untuk memperbaiki keadaan rakyat. Masa awal kebangkitan nasional yaitu tahun 1908 sampai tahun 1920. Ditandai dengan munculnya berbagai organisasi massa yang berperan sebagai pendobrak lahirnya pergerakan, yaitu Organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indis Partij. Organisasi pergerakan di Indonesia mulai bersikap radikal dengan ciri perjuangan berbentuk non-koperasi. Periode ini semakin diperkuat dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Organisasi pergerakan pada masa ini diantaranya adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Beberapa organisasi massa yang bersifat moderat adalah Partai Indonesia Raya, Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia, Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). 2. Dampak dan respon masyarakat dalam bidang ekonomi. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang ekonomi terlihat dalam penerapan beberapa kebijakan perekonomian yang sangat menyengsarakan rakyat pribumi. Pemerintah kolonial menetapkan beberapa kebijakan dalam hal perekonomian, di antaranya sistem tanam paksa yang mewajibkan petani untuk mengelola tanah sesuai kebijakan pemerintah kolonial. Beberapa pengaruh sistem ekonomi pada masa kolonial adalah pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, jembatan, pasar, gedung-gedung, bendungan. Berbagai infrastruktur ini sebagian masih dapat kita temui hingga saat ini. B. Respon masyarakat terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang ekonomi, yaitu dengan munculnya perlawanan di berbagai daerah, seperti perlawanan daerah Ternate dan Tidore, perlawanan Kerajaan Banten, perlawanan Kerajaan Mataram, perlawanan rakyat Makassar, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan kaum Pederi, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Bali, dan perlawanan rakyat Aceh. B. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial budaya. 1. Dampak dan respon masyarakat dalam bidang sosial. A. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial terjadi, yaitu terjadinya penindasan dan eksploitasi sumber daya di Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dipekerjakan secara paksa. Kondisi ini mengakibatkan rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita. Tingkat kesejahteraan hidup penduduk pribumi menurun dan terjadi bencana kelaparan. Dampak lain yang dirasakan adalah perubahan stratifikasi sosial dalam masyarakat.
Penduduk pribumi mengalami diskriminasi ras dan intimidasi yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda. B. Respon masyarakat terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial, yaitu dengan terbentuknya gerakan-gerakan sosial dalam melawan pemerintah kolonial, seperti gerakan Protestani, gerakan Ratu Adil, dan gerakan keagamaan. B. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang budaya. Pengaruh budaya barat yang diterima oleh masyarakat pribumi seringkali disebut westernisasi. Proses ini berupa masuknya budaya-budaya barat dalam tradisi proses westernisasi secara tidak langsung, mulai berkembang dari cara berpakaian, pemakaian bahasa, cara pergaulan, dan lain-lain. Dan pandangan keagamaan ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perlawanan. B. Respon masyarakat terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang budaya. Belanda banyak memberikan pengaruh dalam bidang budaya saat terjadinya kolonialisme di Indonesia. Pengaruh dalam bidang budaya tampak pada berkembangnya sastra Hindia Belanda. Kebanyakan karya ditulis dalam bahasa Belanda oleh orang Belanda sendiri. Selain karya yang digunakan sebagai hiburan, karya sastra juga berfungsi sebagai media untuk mengkritik kebijakan pemerintah kolonial. Pada masa kolonial Belanda, bidang seni kriya atau kerajinan memperoleh kesempatan untuk berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.